Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Yandri dengan NIM 192333102 dari jurusan D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan atas SPT tahunan PPh Badan. Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau sekelompok yang bergabung dan bekerjasama dalam bentuk modal yang diwajibkan untuk terlibat dalam ketentuan perpajakan terlepas dari mereka melakukan usaha atau tidak melakukan usaha. Yang pertama, ada itu pengertian wajib pajak badan. Menurut Undang-Undang KUP, badan adalah sekumpulan orang atau model yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Contohnya, wajib pajak badan, yaitu PT, CV, BUMN, dan lainnya. Yang kedua, pengujian-pengujian yang dilakukan oleh pemeriksaan atas wajib pajak badan. Yang pertama, pengujian atas penghasilan. Yang kedua, pengujian atas biaya. Yang ketiga, pengujian kompensasi kerugian fiskal. Yang keempat, pengujian kebenaran penerapan tarif. Dan yang kelima, pengujian atas kredit pajak. Selanjutnya, yang ketiga ada pengujian atas penghasilan. Tujuan pengujian atas penghasilan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kelengkapan penghasilan yang dilaporkan, yang kedua kebenaran jenis atau sumber penghasilan yang dilaporkan, yang keempat cara pemeriksaan memastikan kelengkapan penghasilan yang dilaporkan, yaitu yang pertama ada memanfaatkan informasi internal maupun eksternal DJP, yang kedua analisis angka-angka, yang ketiga penelusuran angka-angka, yang keempat penelusuran bukti, yang kelima pengujian keterkaitan, yang keenam ekuilisasi dan rekonsiliasi, yang ketujuh permintaan keterangan atau bukti, yang kedelapan konfirmasi, dan yang kesembilan pengujian kebenaran perhitungan matematis. Selanjutnya yang kelima, cara pemeriksa memastikan kebenaran jenis atau sumber penghasilan yang dilaporkan. Yang pertama, memanfaatkan informasi internal maupun eksternal DJP. Yang kedua, pengujian kebenaran fisik. Dan yang ketiga, konfirmasi. Selanjutnya yang keenam, pengujian atas biaya terbagi atas dua, yaitu tujuan pengujian atas biaya adalah yang pertama eksistensi dan kebenaran jumlah biaya yang dibebankan, yang kedua keterkaitan antara biaya dengan kegiatan usaha. Selanjutnya yang ketujuh, cara pemeriksa memastikan eksistensi dan kebenaran jumlah biaya yang dibebankan. Ada terbagi 7 bagian. Yang pertama, pengujian kebenaran perhitungan matematis. Yang kedua, penelusuran bukti. Yang ketiga, pengujian keabsahan dokumen. Yang keempat, konfirmasi. Yang kelima, ekuilisasi atau rekonsiliasi. Dan yang keenam, pengujian keterkaitan. Dan yang ketujuh, pengujian terhadap rekening koran wajib pajak. Yang kedelapan, cara pemeriksa memastikan keterkaitan antara biaya dengan kegiatan usaha. Terbagi menjadi dua, yang pertama wawancara dan yang kedua pengujian dokumen. Selanjutnya yang kesembilan, pengujian kompensasi kerugian fiskal. Terbagi menjadi dua, hal-hal krusial yang diuji pemeriksa. Yang pertama, dokumen penentu nilai kerugian fiskal, apakah berdasarkan SPT, WP, surat ketetapan pajak, keputusan keberatan atau putusan banding. Yang kedua, jangka waktu kompensasi kerugian fiskal selama 5 tahun. Yang ke-10, pengujian kebenaran penerapan tarif. Dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak telah menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Yang ke-11, pengujian atas kredit pajak. Cara memastikan kebenaran kredit pajak terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pemanfaatan data internal DJP berupa bukti, potongan, dan SSP. Yang kedua, konfirmasi ke pihak pemotong atau pemungut pajak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terlebih dan terkurang saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.